Selamat pagi pemirsa, kebijakan pemerintah yang menginstruksikan kegiatan belajar di rumah sudah dimulai sejak 16 Maret 2020. Langkah tersebut diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan belajar di rumah ini, tidak jarang terdapat beberapa kendala, terutama pada kalangan mahasiswa yang merasa hal ini kurang efektif. Berikut liputannya. Work from home adalah bentuk imbauan pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Work from home ini diberlakukan hampir pada semua lembaga, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Bagi lembaga pendidikan, work from home ini berarti proses kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di ruang-ruang kelas secara langsung, sekarang dihentikan sementara waktu dan digantikan dengan proses belajar mengajar menggunakan sistem online atau daring. Siswa atau siswi dan guru tetap melaksanakan KBM seperti biasanya, hanya saja dilakukan pada ruang-ruang terpisah di rumah masing-masing. Sepintas, lalu mungkin kita mengira pekerjaan ini mudah dilakukan. Dengan cukup punya fasilitasnya seperti handphone dan kuota, serta jaringan yang mendukung, maka kegiatan ini pasti mudah dan bisa dilakukan. Tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut merupakan hal yang keliru. Beberapa kendala yang bisa ditemukan mahasiswa ketika sedang melakukan pembelajaran secara daring yaitu biaya paket data yang relatif mahal, koneksi internet tidak ada atau speed yang lambat, tidak memiliki komputer, tablet, atau smartphone, dan susahnya merubah kebiasaan metode pembelajaran dari yang biasanya tatap muka, sekarang beralih menjadi daring. Hal ini tentu sangat menghambat dalam proses belajar mengajar para mahasiswa dengan dosen, sehingga mereka tidak dapat menyampaikan materi dengan baik seperti yang dilakukan di dalam kelas. Menurut saya, learning from home tidak efektif karena kurangnya interaksi secara langsung antara pengajar atau dosen dan siswanya berkurang. Proses pembelajaran akan cenderung mengarah ke pelatihan, bukan ke pendidikan. Dan e-learning akan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya dapat mendorong aspek komersial. Dan terakhir, tidak semua tempat berfasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan adanya telepon, listrik, komputer. Kendalanya itu adalah susahnya interaksi. Mengapa susah interaksi? Karena kita kan malah video call nih. Belajarnya sekarang bukan langsung tatap muka. Nah, maka itu tidak semua mahasiswa itu bisa memahami seluruh pelajaran. Termasuk saya, yang saya rasakan selama ini saya belajar video call dengan dosen saya, ya tidak efektif. Saya bisa aja kemana, kayak misalnya ke dapur ngambil makanan, ke kamar mandi gitu loh. Tetapi kalau kita langsung dari tempatnya tatap muka dengan dosen, pasti kan kita ya harus mendengarkan, harus bertatap muka. Tapi kalau di video call bisa aja saya sambil main HP gitu. Nah, itu kendala. Kendala ini tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa saja, tetapi juga para dosen. Ada dosen yang masih muda dan mahir dengan teknologi, tetapi ada juga dosen yang masih meraba-raba dalam penggunaan teknologi. Hal ini tentu akan menyulitkan proses belajar mengajar. Para dosen ini lebih nyaman ketika melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Dan dengan hal ini dapat diartikan bahwa sistem belajar daring memang belum efektif untuk dilakukan. Itulah beberapa pendapat dari para mahasiswa yang merasakan kendala dari learning from home. Ternyata, dengan adanya wabah ini memberikan pelajaran untuk kita bahwa belajar di ruang kelas dengan dosen secara langsung tidak dapat tergantikan oleh apapun. Dengan belajar secara langsung di dalam kelas, maka materi pelajaran dapat dimengerti dengan mudah. Dan jika ada mahasiswa yang tidak paham, mereka bisa bertanya secara langsung kepada dosen yang bersangkutan. Saya Tiara Kandida melaporkan untuk E-News.